Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Fa'ad dari program studi Bisnis Digital semester 4 kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan strategi sistem informasi startup dalam mencapai keunggulan kompetitif. Starbucks adalah salah satu perusahaan real kopi terbesar di dunia yang berhasil mencapai keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan sistem informasi secara efektif dalam operasionalnya. Starbucks menggunakan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi, memahami pelanggan, dan mengoptimalkan pengambilan keputusan berbasis data. Profil singkat Starbucks. Starbucks Corporation adalah perusahaan kopi multinasional yang berbasis di Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 1971, Starbucks telah berkembang menjadi salah satu jaringan kedai kopi terbesar di dunia dengan ribuan gerai yang tersebar kurang lebih di 80 negara. Starbucks dikenal tidak hanya karena kualitas kopinya, tetapi juga inovasi dalam teknologi digital dan pengalaman pelanggan. Melalui strategi digital yang kuat, Starbucks mampu mempertahankan posisi sebagai pemimpin dalam industri kopi global. Kemudian Starbucks mengambil keputusan berbasis data. Starbucks menggunakan sistem bisnis intelijen atau disingkat BI untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan strategis. Teknologi ini memungkinkan Starbucks untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data transaksi, preferensi pelanggan, serta tren pasar secara real-time. Dengan menggunakan BI, Starbucks dapat mengoptimalkan personal bisnis dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Contoh penerapannya. Yang pertama, prediksi permintaan stok. Starbucks menggunakan data histori, pola konsumen pelanggan, dan faktor eksternal seperti musim serta tren pasar untuk menentukan jumlah bahan baku yang dibutuhkan di setiap gerai. Dengan menggunakan teknologi analitik prediktif dan machine learning, Starbucks dapat mengantisipasi lonjakan permintaan, mengurangi resiko kehabisan stok, serta mengoptimalkan distribusi bahan baku ke berbagai lokasi berdasarkan tingkat permintaan yang diprediksi. Hal ini membantu Starbucks dalam mengelola inventaris dengan lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Kemudian yang kedua ada optimasi lokasi toko. Starbucks menggunakan analisis data geografis, demografi, dan perilaku pelanggan untuk menentukan lokasi strategis dalam membangun gerai baru. Dengan memanfaatkan teknologi geografis, informasi sistem atau yang disingkat GIS, dan machine learning, Starbucks dapat mengidentifikasi daerah dengan potensi pelanggan tinggi, kepadatan lalu lintas pejalan kaki, serta preferensi konsumsi masyarakat setempat. Selain itu, Starbucks juga mempertimbangkan faktor kompetitor dan aksesibilitas untuk memastikan setiap gerai baru memiliki potensi keuntungan maksimal. Yang ketiga ada personal promosi. Starbucks memanfaatkan data dari aplikasi Starbucks Rewards untuk menganalisis pola konsumsi pelanggan, termasuk preferensi minuman, frekuensi kunjungan, dan waktu pembelian favorit. Dengan informasi ini, Starbucks dapat menawarkan promosi dan diskon yang disesuaikan secara individual, seperti penawaran spesial pada ulang tahun pelanggan, diskon pada produk favorit mereka, atau rekomendasi minuman baru
yang sesuai dengan kebiasaan konsumsi mereka. Strategi ini tidak hanya meningkatkan loyalitas pelanggan, pelanggan juga mendorong peningkatan transaksi dan keterlibatan pelanggan dengan merek Starbucks. Yang kedua, Starbucks menggunakan efisiensi operasional melalui sistem informasi. Informasi operasional merupakan faktor utama dalam strategi bisnis Starbucks untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Perusahaan ini menerapkan berbagai sistem informasi yang membantu meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, serta memastikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dengan pemanfaatan teknologi digital, Starbucks dapat mengoptimalkan manajemen rantai pasok, mempercepat proses transaksi, serta meningkatkan akurasi dan perencanaan dan distribusi bahan baku. Beberapa insentif utama meliputi mobile order dan payment system. Starbucks menghadirkan layanan pemesanan dan pembayaran digital melalui aplikasi Starbucks, meningkatkan pengalaman untuk melakukan pemesanan sebelum tiba di gerai. Dengan sistem ini, pelanggan dapat memilih lokasi gerai, menyesuaikan pesanan mereka, serta membayar langsung melalui aplikasi, sehingga mengurangi waktu antrian secara signifikan. Starbucks juga mengintegrasikan program loyalitas dalam aplikasi ini, memberikan poin dan insentif kepada para pelanggan yang menggunakan fitur digital, yang pada akhirnya meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pelanggan. Kemudian ada supply chain management system. Starbucks menggunakan teknologi otomatis Internet of Things atau yang disingkat IoT dan dapat analitik untuk mengelola rantai pasoknya secara efisien. Dengan sistem ini, Starbucks dapat memantau stok bahan baku di setiap gerai secara real-time, mengoptimalkan distribusi dari pusat logistik, dan meminimalisir resiko kekurangan atau kelebihan stok. Starbucks juga merupakan sistem prediktif berbasis AI yang memungkinkan perencanaan kebutuhan bahan baku berdasarkan data permintaan histori, tren minuman, serta faktor eksternal seperti kondisi cuaca. Selain itu, perusahaan bekerja sama dengan pemasok global untuk memastikan keberlanjutan rantai pasok dan meningkatkan transparansi dalam pengadaan bahan baku, termasuk kopi yang bersumber dari praktik pertanian yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada machine learning untuk manajemen inventaris. Starbucks menerapkan algoritma berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk menganalisis data histori penjualan, pola konsumsi pelanggan, serta faktor eksternal seperti cuaca dan tren minuman. Dengan machine learning, Starbucks dapat memprediksi kebutuhan stok secara lebih akurat, memastikan ketersediaan bahan baku yang optimal di setiap gerai, serta mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan stok. Teknologi ini juga memungkinkan Starbucks untuk menyesuaikan strategi rantai pasoknya secara real-time, meningkatkan efisien operasional, dan mengurangi pemborosan bahan baku. Kemudian, pemanfaatan data pelanggan dan tren pasar. Starbucks secara aktif mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk memahami pola konsumsi serta tren pasar guna menyesuaikan strategi bisnisnya secara lebih efektif. Dengan teknologi analitik canggih, Starbucks dapat mengidentifikasi preferensi pelanggan berdasarkan data transaksi, interaksi di aplikasi mobile, serta respon
di media sosial. Analisis ini memungkinkan startup untuk merencanakan strategi pemasaran yang lebih personal, membagikan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar, serta meningkatkan pengalaman secara keseluruhan. Beberapa strategi utama meliputi 1. Starbucks Reward Program. Program loyalitas berbasis data yang memungkinkan Starbucks mengumpulkan informasi pelanggan secara mendalam, termasuk preferensi pembelian, frekuensi kunjungan, dan produk favorit. Melalui aplikasi Starbucks Reward, pelanggan dapat memperoleh poin untuk setiap transaksi yang dilakukan, yang kemudian dapat ditukarkan dengan berbagai penawaran eksekutif, seperti minuman gratis atau diskon khusus. Selain itu, Starbucks memanfaatkan data dari program ini untuk menyesuaikan promosi yang dipersonalisasi, mengirim rekomendasi produk yang sesuai dengan kebiasaan pelanggan, serta meningkatkan retensi pelanggan dengan memberikan insentif yang relevan dan merani. Yang kedua, ada analisis sentimen media sosial. Starbucks menggunakan teknologi analitik canggih untuk menentukan percakapan di media sosial dan menganalisis ulasan pelanggan guna memahami setiap konsumen secara lebih mendalam. Dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI dengan pemeroses bahasa alami atau NLP, Starbucks dapat mengidentifikasikan tren opini publik, mengukur kepuasan pelanggan, serta mendekati potensi masalah yang dapat mempengaruhi citra mereka. Data ini digunakan untuk menyesuaikan strategi pemasaran, mengembangkan produk baru yang lebih sesuai dengan preferensi pelanggan, serta merespon keluhan pelanggan secara cepat dan efektif guna meningkatkan loyalitas pelanggan dan pengalaman mereka yang lebih baik. Pengembangan produk berbasis data. Starbucks menggunakan analitik data secara kompetitif untuk mengidentifikasi preferensi pelanggan, menganalisis tren pasar, dan mengembangkan produk baru yang lebih relevan. Dengan memanfaatkan teknologi big data dan AI, Starbucks dapat melacak pola konsumsi pelanggan berdasarkan data transaksi, interaksi dalam aplikasi Starbucks, serta sentimen di media sosial. Misalnya, peluncuran minuman seperti Pumpkin Spice Latte didasarkan pada analisis data histori yang menunjukkan lonjakan permintaan untuk rasa tertentu pada waktu tertentu dalam setahun. Selain itu, tren kesehatan yang semakin berkembang mendorong Starbucks untuk memperkenalkan varian minuman rendah gula berbasis nabati seperti pilihan alternatif susu, yang semuanya dikembangkan berdasarkan wawasan dari data pelanggan dan riset pasar yang mendalam. Kemudian, nilai tambahan bagi pelanggan dan keunggulan kompetitif. Dengan strategi sistem informasi yang terintegrasi, Starbucks berhasil memberikan nilai tambahan yang signifikan kepada pelanggan sekaligus memperkuat keunggulan kompetitifnya dalam industri kopi global. Starbucks memperkenalkan pendekatan berbasis data yang berfokus pada pengalaman pelanggan, inovasi digital, serta keberlanjutan. Beberapa aspek utama meliputi 1. Personalisasi pengalaman pelanggan.
Starbucks menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan analitik data untuk memahami preferensi pelanggan secara lebih mendalam. Dengan memanfaatkan data transaksi, pola konsumen, serta interaksi pelanggan dalam aplikasi Starbucks, perusahaan dapat menyesuaikan rekomendasi produk yang disesuaikan dengan kebiasaan individu. Misalnya, jika seorang pelanggan sering membeli minuman berbasis espresso tanpa gula, sistem Starbucks dapat merekomendasikan varian produk serupa atau menawarkan produk khusus minuman favorit mereka. Selain itu, Starbucks menggunakan data lokasi dan waktu kunjungan pelanggan untuk menyampaikan promosi yang lebih relevan, seperti penawaran diskon pada waktu tertentu di lokasi yang sering dikunjungi pelanggan. Dengan strategi ini, Starbucks tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan tetapi juga memperkuat loyalitas mereka terhadap merek. Yang kedua ada pengalaman omnichannel. Starbucks mengintegrasikan berbagai saluran digital dan fisik untuk menciptakan pengalaman yang konsisten dan seamless. Melalui aplikasi Starbucks, pelanggan dapat memesan dan membayar minuman sebelum tiba di toko, mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kenyamanan. Selain itu, program loyalitas Starbucks Rewards memberikan insentif eksklusif kepada pelanggan yang menggunakan aplikasi. Starbucks juga menghadirkan pengalaman e-commerce melalui platform digital mereka, memungkinkan pelanggan untuk membeli produk seperti biji kopi, merchandise, dan peralatan kopi langsung dari situs web mereka. Dengan menghubungi data dari toko fisik, aplikasi mobile, dan e-commerce, Starbucks dapat memberikan layanan yang lebih personal dan efektif, memastikan setiap pelanggan mendapatkan pengalaman yang disesuaikan seperti preferensi mereka. Yang ketiga ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Starbucks menggunakan data untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi limbah, dan mendukung praktik bisnis yang ramah lingkungan. Dengan analisis data real-time, Starbucks dapat memantau konsumsi energi di setiap gerai dan mengidentifikasi area yang memerlukan penghematan. Selain itu, teknologi digital memungkinkan perusahaan untuk melacak siklus hidup produk dan mengoptimalkan strategi dari daur ulang, termasuk penggunaan kembali cangkir dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Starbucks juga bekerjasama dengan petani melalui program Coffee and Friends Equipment atau CAFE franchise yang menggunakan data untuk memastikan standar keberlanjutan dan kesejahteraan petani kopi. Dengan pendekatan ini, Starbucks tidak hanya memenuhi ekspektasi pelanggan yang peduli terhadap lingkungan, tetapi juga memperkuat citra mereka sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.